Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Don Gustian di sini. Oke, jadi di video kali ini seperti yang kalian lihat juga di sebelah gue udah ada motor yang mungkin kalian juga udah tahu. Tapi buat kalian yang nggak tahu, ini motornya seseorang. Kita sembunyiin dulu orangnya siapa. Terus sebelum kita mulai, seperti biasa, gue pengen nanya kabar kalian dulu. Gimana, kalian sehat semua kan? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, aman-aman semuanya. Oke, jadi sebelum kita bahas ke motor, jadi kita bakal bahas dulu di motor ini tuh yang bakal kita bahas di sini tuh spare part apa aja yang udah diganti, terus konsepnya bakal jadi kayak gimana ini motor. Nanti kita juga bakal tanyain sama orangnya yang punyanya. Ya udah kelihatan sih ya ada stikernya ya. Tapi kita bakal bahas dulu ya first impression gue seperti biasa. Nanti juga bakal deep talk-nya, jadi pantengin terus aja. Nah, sebelumnya buat kalian yang belum subscribe dulu gue ya. Tolong banget, karena gue juga butuh banget support dari kalian. Dan gue juga, bukan butuh semangat, cuman emang gue juga perlu kalian support lah ya. Biar gue juga makin sering-sering konten, karena banyak banget motor-motor keren yang belum gue liput atau belum gue review. Oke, nah sebelum kita lanjut ke motor, gue mau bukan promosi ya, atau berterima kasih lah ya buat disupport, karena gue hari ini pakai baju dari hejalak.co. Itu ada Instagramnya, itu punyanya Mas Daud Sebastian sama Mbak Kirana ya. Nanti dimasukin juga. Ini bajunya keren sih, adem juga. Ya, sekarang nggak terlalu panas cuacanya, tapi bajunya juga enak juga. Gue sering pakai ini baju San Mori juga gue pakai ini. Terus lagi panas juga enak, bahannya enak, adem juga. Terus desain belakangnya bagus kan? Oke, lanjut dulu kita ke motor. Oke, jadi motor ini punyanya Bos Karbon. Kalau misalnya kalian belum lihat video yang sebelumnya, ini gue juga pernah nge-review motor yang sebelumnya. Ada NMAX warna putih. Nanti di sini aja dinaikin linknya. Nah, ini punyanya Airmod 23. Orang-orang Bandung biasanya udah tahu lah ya. Sering dibilang kuncen KFC. Ya. Orangnya sembunyiin dulu ya, sabar ya. Terus udah gitu, Bos Karbon juga yang sering bikinin karbon. Terus sering ngeracun juga. Disebutnya sekarang sih jenderal ya di anak ugal tuh di circle-nya gue. Kenapa? Karena setelah video kemarin gue syuting itu sama orangnya, gue jadi makin dekat sih. Bukan dekat yang aneh-aneh ya, bukan PDKT, sumpah demi Allah. Nah udah gitu, yaudahlah kita ke motornya aja ya. Yang pertama yang bisa dilihat ini Mio Sporty atau Mio Smile ya. Ini Mio Sporty atau Mio Smile? Sporty 2006. Oh iya, ini Mio Sporty 2006, warna biru. Birunya banyak yang nanya juga kemarin ke ownernya. Ownernya bilang sih ini biru keungu-unguan, tapi dicari di Google juga katanya nggak ada. Ya pokoknya biru kayak gini aja ya. Ini di repaintnya di Airmod 23 workshop juga. Terus kita fokus ke warna dulu ya. Udah gitu velgnya juga ini masih pakai velg standarnya bintang 5. Ini masih mulus banget sih, masih bagus. Ini dicatnya juga warna biru, satin finish gitu. Ini juga dicatnya di Airmod 23 workshop. Oke, ini warnanya udah ya. Depan belakang juga sama, velgnya standar, masih standar. Bodinya juga ini standar sih, di repaint lagi ya. Kelihatan karena bahan plastiknya masih bagus, nggak kayak yang lokal gitu ya. Terus udah gitu ke reflektornya, ini reflektornya kayaknya di refresh alias di restore, diganti pakai Stanley. Kayaknya ini bawaannya juga masih originalnya. Udah gitu dalamnya kayak ada ke warna biru-biruan gitu ya, smoke biru gitu. Lampu sennya standar kanan kiri, ori juga diganti pakai baru lagi. Kita lanjut ke pengereman. Pengeremannya master remnya di sini pakai KTC Kaitako. Ini yang 7NB. Terus dicoak ya, kelihatan di sini dicoak biar fitmentnya bagus juga. Di sini ada coakan juga, baut nepalnya keluar, karetnya bagus sih. Terus fluid tank reservoirnya ini bahan CNC gitu, model-model kayak merek sebelah, tapi ini keren sih. Ini pakai KTC Kaitako juga. Udah gitu selang remnya
Sang remnya ini pakai KTC Kaitoko juga. Udah gitu ditambah ke kaliper, ini kalipernya pakai 4 piston big yang CNC warna merah, logonya putih. Udah ditambah lagi ini disc brake-nya juga. Semi floating ya, semi floating. Cuma setahu gue juga ini bisa jadi full floating juga, tinggal diganti kancingannya ini juga. Ini pakai KTC Kaitoko juga. Ukurannya kalau nggak salah 260 sih ya, kayaknya buat ring 14 kayak gini kelihatannya 260. Udah gitu bracketnya juga bagus ini, tapi nggak ada mereknya ya bracketnya. Oke. Nah sebelumnya yang harus gue mention di sini, motor ini full KTC Kaitoko. Dan part-partnya bisa kalian dapetin di variasi 53 karena di sana distributor resmi yang ada di Bandung, KTC Kaitoko. Jadi di sana komplit sekalian mau butuh apapun dari part modif yang luaran sampai CVT pun di sana ada. Oke, kita lanjut lagi. Di sini handle kirinya pakai KTC Racing tulisannya, KTC Racing warna merah, anodized gitu. Dan bentar ya. Ini tuh bisa dicabut. Nyebutnya gimana? Cut. Ya pokoknya bisa dicabut, nanti kita cabut lah ya. Kita lihat pokoknya ini bisa dicabut. Udah gitu gas spontannya di sini pakai KTC warna abu gini ya. Kabelnya kelihatannya ada 2. Tapi ini kan motornya karburator, kita nggak tahu ini nyambung dua-duanya apa enggak. Udah gitu kesini kita. Ada hand grip domino. Hand grip dominonya warna merah sama hitam. Di sini tulisannya R450 atau 450 ya? Kayaknya sih R450. Udah gitu bandul stangnya atau bar N-nya ini pakai KTC CNC. Nah yang spesialnya di sini speedometernya juga diganti pakai KTC Kaitoko full digital. Ada RPM, ada voltmeternya juga komplit. Terus ada indikator kalau oli udah waktunya ganti atau kurang. Komplit sih di sini, keren sih. Baru lihat sih ya, keren juga. Udah gitu spionnya ini pakai 125Z. OEM Yamaha, bungkusnya juga Yamaha kayaknya. Di sininya ada tulisan for Yamaha. Kelihatannya ori. Udah gitu bracket fluid tank reservoir-nya lupa gue mention, ini pakai KTC Kaitoko juga. Udah gitu kita agak mundur ya, depan udah semua. Oh belum, sorry. Depannya ini bos-bosan yang ada di Asroda itu yang di velg, ini pakai yang model piramid kanan kiri. Terus baut Asrodanya juga ini pakai stainless 2 kunci, bisa pakai kunci L dulu sama baru kunci pas kayak gitu. Oke, kita mundur ke belakang. Di sini ada pemasangan footstep. Footstepnya bahannya dural, ujungnya teflon gini. Ini keren sih. Jadi kesannya racing look, tapi ini juga bisa dipakai buat boncengers ya. Nggak akan pegel juga, karena biasanya kan di atas ini. Ini keren sih. Udah gitu, bodinya ini dicoak. Bodinya dicoak, cover mesinnya dicoak. Buat hawa juga sih ya. Kayaknya kalau misalnya bodi udah diginin, biar hawa masuk. Karena kelihatan nggak ada nggak ada pembuangan buat oli juga di sini atau hawa oli. Kayaknya motornya udah dirubah juga ya. Nanti kita bakal ulik-ulik juga speknya kayak gimana. Udah gitu ya, bodinya ini kelihatan ya kosong di sininya. Ini dipotong, cuma dipasangin belakangnya doang. Ini bisa jadi inspirasi juga sih buat kalian. Buat kalian yang pengen masang footstep kayak gini, bisa langsung kontak aja ke owner motor ini, Hormat23, karena dia juga kalau nggak salah bikin sendiri. Jadi langsung tanyain aja. Oke, kita mundur ya ke belakang. Di sini yang dicoak lagi, ada nih yang dicoak lagi. Cover kipasnya, ini kan harusnya di sini ada tutupnya gitu, tapi di sini dibolongin gini biar kelihatan lebih clean juga. Dan kipasnya juga warna hitam, jadi kesannya tetap simple, tapi ya serem juga, tapi ya bersih gitu. Ini keren sih. Udah gitu knalpotnya ini pakai original Yamaha 5TL, cuman dipotong buat dudukan cover knalpotnya. Udah gitu headernya atau leheran knalpotnya pakai CLD Racing. Kayaknya ukuran standar sih ya, kecil juga karena ini juga nggak besar. Nanti kita bakal tanya langsung juga sama ownernya ya, biar valid lah ya infonya. Udah gitu ada pemasangan tambahan lagi karena di sini udah nggak pakai box filter, ditambahin lagi kayak semacam bentuk box, tapi sebenarnya bukan box sih. Ini ada akrilik warna hitam, dibikin juga bagus, rapih, bersih. Udah gitu spakbornya ini dipotong. Tapi dipotongnya kebenaran ini emang nggak kayak zaman sekarang ya, yang sorry itu saya alay-alay gitu. Ini masuk sih, simple dan tetap fungsional, nggak akan begitu seret sampai ke atas, sampai ke boncengan. Karena ini juga nggak terlalu banyak dipotongnya. Dan diambil dari pinggir sini, ini keren sih, simple banget.
Oke, keren banget. Oke, breakernya ini pakai 305 atau 310 mm ukuran standarnya, tabung, ada preload sama ribbon adjustable-nya atas bawah, warna merah, tabungnya juga warna merah. Keren sih. Udah gitu, block CVT-nya ini udah diganti pakai Nuvo, terus di repaint. Sorry, bukan Nuvo aja, maksudnya Nuvo lele maksud gua karena beda bentuk tatakannya. Udah gitu di repaint di sini jadi warna hitam doff biar kesannya lebih clean juga, nggak terlalu banyak warna. Ini keren sih. Dan apa lagi nih? Udah, itu doang ya. Oh, bannya ini pakai Pirelli Diablo Rosso Sport ukuran 90/80 ring 14 depan belakang. Ini juga belinya bareng gue sih. Gue tahu pasangnya karena gue yang mantau pas masangnya biar apik orangnya yang masang. Udah gitu setahu gue ini mesinnya pakai spek 54,5. Sisanya gue nggak tahu. Kelihatannya kan coil standar, karburator standar, cuman pakai air filter yang racing warna biru itu. Biru ya? Sorry. Iya, warna biru. Mereknya nggak kelihatan. Nanti kita tanyain aja langsung. Terus apalagi nih yang belum di-mention? Ya paling overall ini motor dibikin fresh lagi, di restore juga, tapi dimodifikasi juga. Menurut gua konsepnya sih buat daily use ini cukup banget, bahkan lebih dari cukup. Dan buat dibilang racing look juga masuk-masuk aja, sesuai kebutuhannya. Karena spion tetap pakai, plat nomor tetap pakai, footstep walaupun pakai footstep racing tetap fungsi, bisa dipakai buat sendiri, bisa dipakai buat boncengan juga. Udah gitu bisa dilihat di sini bodi kasarnya juga pada mulus semua. Mungkin diganti sama yang baru. Udah gitu motornya juga bersih, enak dilihat. Ya, well lah konsepnya ya di sini. Dan menurut gua motor ini cukup eye catching di jalan dan ya ini Mio yang keren sih. Bisa dijadiin buat referensi buat kalian yang ngerasa kayak waduh Mio gua masih biasa aja. Misalnya kalian dapat motor dari orang tua gitu kan Mio. Ya kalian jangan pesimis lah, pelan-pelan kalian juga bisa bikin motor jadi kayak gini. Karena apa ya, balik lagi modifikasi itu bukan soal budget, bukan soal apa. Tapi kalau misalnya kalian punya konsep, kalian bisa memaksimalkan budget. Itu sih dari gua. Oke, biar nggak berlama-lama, kita coba aja nyalain motornya buat dengerin suaranya, oke? Speedometernya cakep banget sih. Digital, di sini ada trip, ada jam, ada RPM, ada bensin yang jelas, ada speedometernya juga, maksudnya ada odometernya, ambusen jelas ada di sini, keren sih. Coba kita nyalain ya. Ini nggak ada standar 2 sih ya, jadi nggak bisa kita gas-gas. Tapi nanti ada video test ride-nya, tenang aja. Mesinnya halus, terus suara knalpotnya juga nggak jauh dari standar, enak lah ya, masuknya bisa dibilang standar racing. Kayaknya sih ini ujungnya juga dibobok, maksudnya silencernya dibobok, dibikin ulang. Tapi enak suaranya, nggak ember juga. Terus apalagi yang belum kita bahas, udah semua. Jadi buat kalian yang penasaran banget, pengen lihat motor ini langsung, atau pengen tanya-tanya misalnya ke orangnya, bang, beli ini di mana, beli itunya di mana, spare partnya kayak master rem, shockbreaker dan lain-lain. Kalian bisa langsung kontak Airmode 23 atau bisa langsung ke Variasi 53 gitu. Udah gitu kalau misalnya kalian penasaran sama footstepnya atau body-bodinya bikinnya bisa kayak gini gimana, kalian bisa tanya langsung juga ke Airmode 23 karena semua ini dikerjainnya di Airmode 23 Workshop. Dan satu lagi ada yang lupa gue mention, ini juga ternyata spakbor depannya juga ini udah bukan dicokar, dipotong sedikit sih ya. Fitmentnya bagus sih, dapat banget, motornya jadi lebih clean dan ini menurut gua cakep parah. Ini udah no debat lah, keren pokoknya motornya. Motornya juga enak dipakai, nggak cuma asal nempel spare part doang. Jadi ya keren. Nanti di video selanjutnya bakal ada ngobrol langsung sama pemiliknya Airmode 23. Jadi ditunggu aja. Buat kalian jangan lupa buat subscribe, like juga video ini kalau kalian suka. Terus kalian boleh komen di bawah. Kalian ada saran atau masukan atau bahkan kritik sekalipun, gue bakal terima, bakal sangat dengan senang hati gue terima. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan buat ngasih gue saran, kritik atau everything lah yang bisa kalian komen di bawah, bebas. Kalian juga bisa follow Instagram gue, Dion Gustian. Follow juga Instagram official akun dari YouTube
ini, channel YouTube ini ada dg.enthusiast, oke? Dan kalian juga bisa follow yang punya motornya, Airmod23 ada, nanti dimasukin juga di link di bawah. Oke, jadi thank you banget udah nonton. See you on the next video. Keep riding safe. Goodbye.